Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, baik secara langsung sebagian versi offline atau yang sebagian masih berhalangan hadir karena ada 1-2 gangguan atau 1-2 halangan sehingga mungkin hanya bisa mengikuti belajar bersama, mengaji via daring, via online. Tapi semoga semua niat baiknya dan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini di hari Senin seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan as-safaru adabun wa ahkam, berkaitan dengan safar, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya, yang mana pada dasarnya kita ambil dari pembahasan buku yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Dan sebelum itu sedikit saya memberikan masukan kepada teman-teman sekalian. Seperti mungkin sudah diinfokan oleh Mas Eko, di depan ada ada kotak infak yang mana kita harapkan tidak wajib bagi yang punya kelonggaran ya, bagi yang punya kelonggaran rezeki, punya kelebihan materi, sedikit banyaknya akan sangat bermanfaat, yang mana pada kesempatan malam ini infak yang terkumpul nanti akan kita salurkan kepada Mas Agung ya. Beliau dulu jamaah sini. Maksudnya dulu sebelum pandemi sering kesini, sering ikut pengajian. Cuman kemudian qadarullah ada musibah, yaitu pandemi yang sampai sekarang masih belum hilang. Semenjak saat itu kemudian beliau jarang kelihatan. Mungkin karena uzur itu, tapi insyaallah beliau masih ngaji di tempat lain insyaallah. Cuman kemarin mendapatkan kabar bahwa putra beliau sakit ya, umur 18 tahun ya, masih muda, sakit. Kemudian ternyata sakitnya lumayan parah, masuk ke rumah sakit, sampai ternyata Allah menakdirkan, kita tahu bahwa Allah menakdirkan sesuatu yang menjadi ujian bagi beliau dan keluarganya ya. Jadi putra beliau sakit parah, kemudian akhirnya wafat ya, di hari kemarin, hari Ahad ya, hari Ahad, setelah masuk hari Kamis atau hari Jumat masuk ke rumah sakit. Kemudian Allah menakdirkan ternyata jatah hidup putra beliau hanya sampai Ahad kemarin ya. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa putra beliau, menerima amal yang dikerjakan, dan keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang sedang mereka rasakan. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita sebagai kaum muslimin, dan mungkin dulu pernah bermuamalah dengan beliau, monggo silahkan nanti dikumpulkan bagi yang punya kelebihan materi. Insyaallah mungkin besok ya Mas, kita ke rumahnya memberikan sedikit hiburan, takziah, menguatkan emosional beliau, kemudian memberikan sedikit arahan, diberikan kesabaran, dan nanti mungkin motivasi yang lain. Oke, mungkin itu saja berita awal. Baik, yang akan kita bahas adalah seperti kita sampaikan tadi, buku Safar, As-Safaru Adabun wa Ahkam. Safar, adab-adab dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Namun pada kesempatan kali ini buku tersebut tidak saya baca ya, karena setelah saya lihat
ada tema yang ingin kita angkat pada kesempatan malam hari ini, tapi tidak dibahas terlalu detail dalam buku itu, maka saya bawakan pembahasan di buku yang lain ya, buku-buku yang lain yang nanti akan sedikit kita bacakan. Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang safar, mengqashar sholat, menjamak sholat. Ketentuannya seperti apa sih? Gitu. Ya. Kenapa kita angkat itu? Karena momennya pas, kondisinya pas, maka perlu untuk kita angkat. Sebagaimana kemarin ya, pembahasan akidah Al-Imamul Muzani, walaupun kemarin pembahasannya harusnya membahas surga dan neraka, tapi ternyata bertepatan dengan momen demonstrasi kemarin, kita bahas tema yang berkaitan. Nah, sekarang ketika membahas tentang safar, dan kemarin kita sempat melakukan perjalanan ya, di hari Sabtu sampai hari Ahad, perjalanan ke salah satu wilayah di Gunung Kidul ya, di Gunung Susang untuk bakti sosial dan dakwah. Nah, di sana kemudian kita dapati fenomena sebagian ada yang ikut mengqashar sholat, menjamak sholat, padahal dari sini ya, dari sebagian wilayah di Jogja, kemudian di sana ikut mengqashar sholat dan menjamak sholat. Karena memang ada banyak yang datang di sana. Kemarin ada yang teman-teman ya, saudara-saudara dari Klaten, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari Jogja. Sebagian mereka berpendapat mereka menjamak dan mengqashar sholat ketika di sana. Sebagian tidak mengambil pendapat itu. Nah, kita pengen tahu ketentuan menjamak dan mengqashar sholat itu bagaimana. Kita akan lihat pembahasannya yang dibawakan oleh para ulama agar kita bisa tahu seperti apa. Baik. Ya, kita akan bacakan dulu kitab Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Al-Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi Al-Maliki. Ya, buku fikih komparasi ya, fikih komparasi yang dahulu ini jadi diktat ya, jadi diktat buku kurikulum ajar yang sempat saya pelajari dahulu ketika di LIPIA Jakarta. Ya, dipelajari selama 4 tahun dulu. Nah, kita akan bahas di sini bab tentang mengqashar sholat ya, mengkorting sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur, asar, isya, dan apa? Sudah ya, 3 sholat yang kemudian nanti boleh diqashar. Baik, adapun hukum mengqashar sholat bagi musafir ya, bagi musafir tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Di sini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan mengqashar sholat itu hukumnya fardu ain, wajib. Sebagian ada yang mengatakan wajib tapi diberi pilihan antara mengqashar atau menyempurnakannya. Sebagian ada yang mengatakan mengqashar sholat itu hukumnya sunnah. Sebagian lagi mengatakan mengqashar sholat itu hukumnya rukhsah alias keringanan, dan menyempurnakan tetap hukumnya afdal. Tapi itu saya bahas ya. Insyaallah yang lebih tepat adalah hukumnya itu lebih condong kepada rukhsah, keringanan. Walaupun ada yang mengatakan itu juga sunnah, karena Nabi SAW tidaklah beliau safar kecuali beliau pasti mengqashar ketika safar, nggak pernah meninggalkan hal itu. Tapi ada hadis yang lain menjelaskan bahwa mengqashar ketika sholat adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sedekah yang Allah menyedekahkannya untuk kita. Faqbalu shadaqatahu. Maka ketika Allah berikan sedekah itu keringanan ketika orang safar, maka afdolnya adalah diterima. Dan yang berpendapat bahwa safar atau mengqashar ketika safar ini adalah pendapat dari Imam Malik dan yang lainnya. Tapi intinya berputar antara itu sebagai rukhsah, keringanan ketika seorang sedang safar, atau bisa jadi
masuk kategori sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang akan kita bahas adalah masalah ukurannya, ya, masalah ukurannya. Berapa sih jarak dibolehkan seorang mengqashar sholat? Gitu. Jarak seseorang boleh mengqashar sholat. Nah, di sini akan kita bahas al-masafah allati yajibu fiha al-qasru. Jarak yang di jarak itu seseorang akan mengqashar sholatnya. Para ulama ikhtalafu fi dzalika aidan ikhtilafan katsiran. Para ulama berselisih pendapat, perselisihannya sangat besar di antara para ulama tentang berapa sih ukuran jarak seseorang boleh mengqashar sholat. Ya. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sekelompok ulama yang banyak ila anna shalah tuqsaru fi arba'ati burdin wa dzalika masiratu yaumin bisairil wasati. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ya, salat itu baru boleh diqashar ketika orang melakukan perjalanan 4 burd. 4 burd itu adalah 16 farsakh. Zaman dulu belum ada ukuran meter. 4 burd itu adalah jarak 16 farsakh. Empat burd adalah 16 farsakh. Adapun kalau diukur dengan mil, maka jaraknya adalah 8 mil. Dan 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. 1 mil itu sekitar 1,5 kilometer. Berarti ukuran zaman dulu 4 burd. Minimal para jumhur ulama mengatakan boleh sholat itu diqashar, yaitu dikorting 4 rakaat jadi 2 rakaat ketika orang safarnya 4 burd. 4 burd itu adalah 16 farsakh. Berarti 1 burd itu 4 farsakh. Ya, 1 burd 4 farsakh kali 4 berarti 16. Kalau dihitung itu sekitar 48 mil. 48 mil. Yang 1 milnya sekitar 1,5 kilometer. Jadi sekitar ma yuqaribu samanina kilometron. Jadi kalau dikonversi ke kilometer adalah minimal 80 kilometer. Ya, 80 kilometer. Atau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dia sekitar 70 sampai 80 kilometer. Pendapat jumhurul ulama. Minimal perjalanan sehari semalam. Ya, dalilnya banyak sekali dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, ya ahla Makkah, la tuqassiru fi aqal min arba'ati burdin. Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar salat kalian dalam perjalanan yang kurang dari 4 burd. Ya. Dalam hadis yang lain dari Atha ibn Abi Rabbah ditanya, Ibnu Abbas ditanya, aqsuru shalah ila Arafah. Wahai Ibnu Abbas, apakah ketika saya dari Mekah mau ke Arafah itu saya boleh mengqashar? Abbas mengatakan, la, tidak boleh. Lakin ila Usfan wa ila Juddah wa ila Taif. Baru kalian boleh mengqashar salat penduduk Mekah ketika pergi ke Usfan, nama tempat ini, atau ke Taif, atau ke Jeddah. Dan itu jarak sekitar 4 burd. Dari Salim juga, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan di Ibnu Umar dikatakan annahu kana la yaqsuru illa fil yaumit tam. Qala Malik wa dzalika arba'atu burd. Dahulu Ibnu Umar tidaklah mengqashar salat kecuali ketika melakukan perjalanan, ya, ketika melakukan perjalanan sehari penuh full, dan itu sekitar 4 burd atau 16 farsakh atau 48 mil atau sekitar 8 atau 70-an kilometer seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu pendapat pertama, jumhur. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah.
Ya. Beliau mengatakan lebih sadis lagi. Nah, beliau mengatakan bahwa mengqashar salat tidak boleh, ya. Aqallu ma tuqsaru fi shalah salasa ayyam. Kalau beliau mengatakan minimal seorang boleh mengqashar salat adalah perjalanan selama 3 hari. Ya, perjalanan di sini jika disebutkan perjalanan adalah perjalanan orang Arab di masa lampau, yaitu ketika mereka naik onta dan yang semisalnya. 3 hari, minimal 3 hari baru boleh mengqashar. Berarti kalau tadi perjalanan sehari full itu 80 kilo, berarti menurut beliau kali 3, 8 kali 3 baru sekitar 240 kilo baru boleh mengqashar. Kurang dari itu tidak boleh. Nah, itu pendapat mayoritas mengatakan minimal 80 kilo. Pendapat Abu Hanifah 3 kalinya. Dan pendapat ahlu zahir ini pendapat ahlu zahir ini Ibnu Hazm al-Zahiri dan juga Dawud al-Zahiri, madhab Zahiri, orang-orang yang memahami nas teks Quran dan hadis dari tekstual saja. Mereka berpendapat bahwa boleh mengqashar di setiap safar, baik safarnya itu terhitung dekat ataupun jauh, ya. Baik itu safarnya dekat atau jauh, kalau itu namanya safar maka boleh mengqashar. Itu boleh mengqashar. Dan ini pendapat, ya, juga yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, termasuk ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa beliau mengatakan seseorang boleh mengqashar, ya pokoknya kalau itu namanya safar maka boleh mengqashar, entah itu dekat atau jauh. Jadi mereka menyelisih pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Itu beberapa nukilan dari perkataan mereka. Wasabu fi ikhtilafihi mu'aradatul ma'na al-ma'kul min dzalika al-lafdh wa dzalika anna al-ma'kul min ta'thiri as-safar fil qasri annahu li makani al-mashaqqah al-mawjudah fihi mithlu ta'thirihi fi as-shaum wa idza kana al-amru 'ala dzalika fayajibu al-qasru haythu al-mashaqqah wa amma man la yura'i fi dzalika illa al-lafdh faqat faqalu qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wada'a 'ala al-musafir as-shauma wa syatta as-salah fa kullu man intalaqa 'alaihi ismu musafir jaza lahu al-qasru. Ya, jadi para ulama yang mengatakan bahwa mengqashar sholat itu hanya boleh minimal 80 kilo karena mayoritas orang yang safar sampai 80 kilo itu dialah yang mengalami tingkat kesulitan dan kecapean yang dirasakan oleh orang yang safar. Kalau kurang dari itu, ya, biasanya tidak demikian. Ini untuk ukuran orang yang safar di zaman Nabi dan para sahabat yang memang terbiasa. Baru sehari semalam itu baru merasakan masyaqqah yang dirasakan oleh orang yang dikatakan dia seorang musafir. Tapi pendapat yang mengatakan boleh mengqashar yang penting dia musafir, karena banyak dalil Al-Quran atau hadis mengatakan boleh mengqashar jika dia adalah musafir. Gitu. Jadi selagi namanya dia musafir, entah pendek atau panjang, maka dia boleh mengqashar. Wallahu a'lam bishawab. Di sini yang kuat yang mana, ya. Tapi perkataan para sahabat banyak mengatakan, tadi Ibnu Abbas dan Ibnu Umar termasuk pembesarnya para sahabat mengatakan tidak boleh kecuali perjalanan sehari semalam. Karena memang itu yang dilihat oleh para sahabat, Nabi tidak mengqashar kecuali perjalanan sejauh itu. Prakteknya Nabi, ya, ketika beliau safar melakukan perjalanan itu tidak mengqashar kecuali minimal sehari semalam dulu, itu yang dipraktekkan. Tapi ulama yang lain mengatakan walaupun itu perbuatan beliau, tapi tidak ada, ya, perkataan yang sharih, yang jelas, yang gamblang bahwa Nabi mengatakan kalau kamu mengqashar harus minimal sekian. Tidak ada yang seperti itu. Jadi Nabi secara langsung menegaskan bahwa jarak sekian baru boleh qashar. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Makanya para ulama beristihad, ya, melihat dari praktek Nabi ini yang paling dekat yang mana. Nah, jumhur mengatakan minimal sehari semalam gitu. Jadi kalau dikonversi sekitar 70 sampai 80 kilo. Kurang dari itu maka tidak. Dan juga misalnya, ya memang di sini akan mencela, enggak, dalam masalah fikih biasa seperti ini. Silahkan ngambil pendapat yang mana, tapi di sini dalam rangka kita pengen tahu
sisi argumennya seperti apa, sisi ilmiahnya kayak apa gitu. Biar kita tahu bahwa kita ngambil pendapat ini gitu. Nah, tariklah misalnya mengambil pendapat yang boleh mengkosor jika dia safar, entah itu safarnya pendek atau safarnya panjang. Cuman masalahnya mereka yang berpendapat demikian seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya mengatakan dikatakan boleh mengkosor ketika safar. Safar ini dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan di tempat itu. Kalau perjalanan sekian sampai sekian dikatakan safar, maka boleh mengkosor. Masalahnya urfnya gimana? Susah nggak ngitungnya? Saya tanya misalnya, kalau sini sampai apa? Sampai Patok, safar nggak? Enggak. Ukurannya apa? Kenapa jenengan bisa bilang enggak? Belum Kalau sini sampai Pelayan? udah keluar. Batas wilayah. Dobitnya apa? Dobitnya dalam syariat harus ada dobit. Dobit itu adalah ukuran baku, sehingga kita bisa mengatakan kalau tandanya ini maka sudah safar, kalau belum tandanya ini maka kita belum safar. Gimana? Sesuatu harus mundobit, harus ada sesuatu yang beri tanda-tanda seperti kaidah lah. Kaidahnya gini berarti gini, gini berarti gini. Soalnya ketika saya ngomong, misalnya tanya sampai Palian safar enggak, ketika saya tanya kepada Fulan, kepada Allah, nanti jawabannya akan beda. Beda-beda. Bisa-bisa nisbi. Fulan mengatakan safar, yang lain nggak mengatakan safar. Kalau secara urf itu adalah berarti kesepakatan bersama di daerah itu bahwa orang pergi ke sini namanya safar. Gimana ukurannya? Kalau pakai urf susah. Tandanya apa? Ketika orang misalnya mereka berpendapat bahwa itu dikatakan safar walaupun kurang dari 80 kilo menurut pendapat jumhur, ya kan? Jumhur mengatakan kalau pakai pendapat jumhur enak. Ikut Syekh bin Baz enak. Berarti pokoknya kalau kurang 70 kilo berarti enggak safar. Kalau 70 kilo atau 80 safar. Enak. Kita tahu, tinggal klik Google Maps, oh jarak rumah saya sampai itu sekian. Berarti ini saya safar. Kalau kurang berarti bukan musafir. Berarti tidak berlaku hukum qasar, tidak berlaku hukum jamak, tidak berlaku bagi yang puasa boleh berbuka. Nah, tapi kalau ukurannya dengan urf, iya, saya tidak mengingkari hal itu. Silahkan, boleh yang mengambil pendapat bahwa safar itu dikatakan safar dikembalikan kepada urf, kebiasaan satu kaum bahwa mereka sepakat jarak sekian itu safar. Cuman saya pengen tanya, ukuran yang disepakati bahwa jarak sini sampai ke tempat tujuan itu safar itu ukurannya apa? Gimana? Dobit bakunya, ukuran bakunya gimana? Ya? Gimana persiapannya? Mau nginep. Mau nginep. Bawa baju, atau mau bekal gitu. bekalnya berlebih gitu. Iya. Ini persiapan untuk fisik lah. Bisa juga sih. Bisa juga. Tapi ada juga yang pergi nyatanya ya mek go jaket tok. Tapi ya banyak juga. Oh, gimana? Susah kan? Ya, niat bekal. Saya tidak mengingkari, silahkan yang mau ngambil pendapat itu boleh-boleh aja. Cuman takutnya karena nggak ada dobitnya atau dobitnya susah, ukuran bakunya susah, nanti jadi bermudah-mudahan. Oh, cuman 20 kilo safar kok saya. Kosor. Cuma 25 kilo safar saya. Kosor. Walaupun tuh hak dia gitu. Hak dia silahkan. Dan harus konsisten gitu. Kalau itu mengambil jarak segitu mengkosor, berarti harusnya dari awal dia mengkosor. Baik. Jadi yang masalah ini saya serahkan masing-masing, monggo pilih pendapat yang mana. Kalau saya sendiri lebih enak ikut pendapat jumhur. Ya. Lebih enak menurut ikut pendapat jumhur dari itu pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala. Walaupun saya tidak mungkir monggo yang lain ngambil pendapat Syekh Utsaimin juga boleh, atau pendapat tadi ya ahlu zahir ya, yang mengatakan, atau saya ahlu zahir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya juga Syekh Utsaimin, ulama kontemporer yang berpendapat
demikian, bahwa safar itu seorang boleh mengqasar jika yang penting namanya safar, jika secara urf itu disepakati sebagai safar. Cuman saya pribadi sampai sekarang masih sulit untuk memberikan ukuran baku seseorang perjalanan ke sini sampai sini itu dikatakan safar. Sini ke DS safar enggak? Enggak. Coba saya hitung hitung. kiloannya Kak. Saya hitung. Jauh mana sama yang ini? 20 kilo paling gitu. Enggak, jadi kurang. Tapi kalau yang bilang jalan loh itu, iya. Jalan kaki. Iya, dia yang dari Kontai. Malang dari Safar. ya dari Oh, safar itu. 3 Ke jam. Malang safar Oh, itu. katoan. Ini yang nanggung-nanggung. Darus Sholihin itu 27 kiloan, 30-an. Ya. Belum berarti ya? Belum. Gunung Susang berapa kilo? Kalau lewati Ngalang. Ah iya. Oh ngarang. Kalau memang jaraknya demikian, kalau memang jalannya demikian, jaraknya memang demikian, ya. Kalau jadi kan tinggal ikut pendapat yang mana dulu. Nah, kalau ikut pendapat yang 70 atau 80 kilo, kalau memang jalannya memang gitu, nggak ada opsi lain, ya berarti insya Allah terhitung tetap safar. Walaupun sebenarnya ada jalan pintas, tapi karena nggak ada, memang jalannya harus gitu, sehingga menjadi 80 kilo atau 70 kilo masuk insya Allah. Karena itu bukan hilah, bukan tipu muslihat jenengan. Kecuali tipu muslihat pengen ke DS muter sih Bali, itu tipu muslihat, hilah. Tapi kalau memang jalannya memang kayak gitu, ya berarti kan bukan kita yang buat, tapi tuntutan jalan tujuan memang seperti itu. Baik, nah, di sini Allah alam bisawab, pendapat jumhur mengatakan minimal 4 burd 16 farsakh 48 mil atau sekitar 80 km. Atau Syekh bin Baz mengatakan ya sekitar 70 km. Ukuran seperti kata Ibnu Abbas, juga kata Abdullah bin Umar, seperti perjalanan dari Mekah ke Jeddah, Mekah ke Taif ya. Mekah ke Jeddah atau Mekah ke Taif, dan itu qaulus sahabi, perkataan sahabi. Wallahu alam bisawab, yang yang rajih seperti apa. Nah, di sini memang saya belum berkapasitas untuk mentarjih, tapi para ulama berdebat demikian. Kalau saya pribadi lebih condong ke pendapat yang jumhur, dan itu lebih enak ya, lebih enak. Taib, itu pembahasan pertama ya, pembahasan tentang jarak minimal mengqasar sholat. Yang kedua adalah kapan seseorang musafir boleh mengqasar sholat. Kapan seorang musafir boleh mengqasar sholat. Maksudnya adalah seorang mau safar nih. Ini safar yang disepakati ya, safar yang disepakati, misalnya mau pergi ke Pemalang tadi misalnya, atau pergi ke Bandung. Kalau pergi ke Bandung, dua-duanya sepakat, entah yang menganggap safar itu pendek atau panjang, atau yang menganggap safar itu minimal 80 kilo, semua sepakat kalau dari sini ke Bandung pasti safar. Nah, pertanyaannya, kapan dia baru boleh mengqasar sholat? Apakah misalnya dia pas mau berangkat dari rumahnya pakai mobil, pakai motor atau kendaraan yang lain, ternyata pas mau berangkat pas sholat zuhur atau sholat asar, tapi masih di rumah, apakah dia boleh untuk mengqasarnya atau belum? Itu yang dibahas ya. Apa ketika masih di rumah sudah berniat, sudah berazam, udah tadi beli bensin, udah persiapan bekal macam-macam, pakai mobil atau pakai motor, atau nanti rumahnya, atau dia sudah dia mau pergi nanti berangkat ke stasiun misalnya, tapi masih di rumah, sudah waktu zuhur, kapan dia mulai boleh mengqasar ya, itu pembahasannya. Di sini dikatakan masih di Bidayatul Mustahid, al-maudhi'ul ladzi yabda'u minhul musafir bil qasar ya, tempat atau posisi di mana seseorang memulai ya, orang yang safar memulai untuk mengqasar. Ibnu Rushd mengatakan fa inna Malikan qala fil Muwatta. Ibnu Rushd mengatakan, Imam Malik mengatakan dalam kitab Al-Muwatta, la yuqsarus shalah atau la yaqsurus salat alladhi yuridu safara hatta yakhruja min buyutil qaryah. Jadi seseorang yang hendak safar tidak boleh mengqasar salat
sampai dia keluar dari pemukimannya, dan tidaklah dia menyempurnakan sholat sampai dia masuk ya awal pemukimannya. Gimana maksudnya? Soalnya kalau dulu itu modelnya kampung dulu di Jazirah Arab itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang apalagi tinggal di kota, dia keluar dari kampungnya masih masuk kampung yang lain, ya kan? Nggak langsung hilang pergi gitu. Ya, kalau zaman dulu ya, orang ada kampung, ketika sudah keluar dari kampung ya udah langsung padang pasir, sepi, nggak ada yang lain gitu. Jadi ketika dia sudah berpisah dengan apa namanya dengan kampungnya, ya udah dia udah nggak di kampung lagi. Jadi ketika masih di dalam maka belum. Jadi seakan-akan jenengan bayangkan ada tempat kosong, ya kan, padang pasir itu ada kampung. Nah, jenengan ketika masih di dalam, baru berjalan di dalam, maka belum boleh. Tapi kalau sudah keluar dari itu, maka baru berarti dia sudah berpisah dari buyutul qaryah, rumah-rumah yang ada di pemukimannya. Baru dia boleh memulai untuk mengqashar. Walaupun baru keluar sedikit, oh sudah waktu sholat zuhur, dia kemudian mengqashar di situ. Masih jarak mungkin 10 meter dari kampungnya, tapi dia udah keluar. Ya. Sebagaimana kalau dia masuk, yaitu pulang dari safarnya, dia masih boleh untuk mengqashar, menjamak selagi belum masuk kampungnya. Cuma nanti yang jadi masalah, ukuran kampung ini apa? Apakah kampung ukuran dusun? Apakah kampung ukuran kelurahan? Apakah kampung ukuran kecamatan? Atau apakah kampung ukuran apa? Kabupaten atau yang lainnya? Nah, ini yang susah juga untuk ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, dilihat dari mungkin kebiasaan yang ada di masa dulu adalah ya mungkin kalau kemarin kita dari Gunung Kidul ya model seperti kampung-kampung Gunung Kidul, ketika kita keluar langsung kemudian alas. Jadi maksudnya ketika keluar dari kampung itu sudah nggak ada kampung lagi, sudah mulai hutan gitu. Nah, ketika masuk di situ, masuk kemudian sudah pulang dari safar, nah dia masuk kampung itu berarti dia sudah bukan musafir lagi. Nah, atau untuk ukuran kota yang kampungnya saling berdekatan, gimana sana? Sawah. Ya? Udah lihat sawah berarti. Nah, kalau nggak ada sawah, Kan berarti dari luar kota. Mata di luar kota. misalnya jenengan safar, jenengan anugerah ilahi, apa namanya? Nggak ada sawah tuh. Nggak ada sawah. Kan? Ukurannya Kalau gimana? lihat sawah berarti udah safar ini, udah keluar dari kampung. Sayangnya perkataan itu keluar dari jenengan, nah, bukan dari ulama. Kalau dari ulama saya dengarkan nanti. Wallahu a'lam bishawab, ya mungkin dikembalikan kepada kebiasaan orang di masa lampau ya. Atau di sini penjelasan yang lain ya hampir sama sih sebenarnya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim beliau mengatakan yabtadi'ul musafiru qasra salatihi min mughadarati masakina baladihi. Seorang musafir memulai mengqashar salat ketika dia meninggalkan tempat tinggal di negerinya. Tapi negeri di sini tidak harus kemudian diartikan negara ya. Wa yastamiru yaqsuru mahma talat muddatu safarihi ila an ya'uda ila baladi. Dan dia ketika safar itu akan senantiasa mengqashar ya, walaupun waktu safarnya panjang sampai dia pulang. Nah, sampai dia pulang ya, lebih jelas perkataan statement Imam Malik, yaitu dia baru boleh mengqashar ketika sudah keluar dari buyutul qaryah, itu rumah-rumah yang ada di pemukimannya. Ya mungkin Allah alam bisawab dikatakan pemukiman di situ ya, mungkin masuk ya dusun, kampung ya, dia sudah keluar dari kampungnya ya. Kampung yang lain kan bukan kampungnya dia, gitu kan? Kampung yang lain bukan kampungnya dia, intinya dia sudah keluar dari kampungnya, maka dia sudah meninggalkan tempat tinggalnya. Maka ketika itu dia boleh mengqashar. Misalnya dia dari Kueni, dia udah mau pergi ke Semarang misalnya, sudah keluar, sudah sampai Ring road ya. Atau sampai ini dia udah keluar, udah jelas ini tidak hanya niat, tidak hanya azam, tapi sudah aksi ya, sudah keluar dari tempat tinggalnya. Maka ketika dia keluar di sana ternyata di masjid apa itu dekat Ngasem itu dekat apa pasti ada masjid, kemudian azan asar boleh berhenti, kemudian di situ mulai mengqashar sholat karena dia mudah musafir. Nah,
dia akan berjalan lagi. Sebagaimana kalau pulang selagi belum sampai sini, maka dia juga masih punya hak untuk mengqashar dan menjamak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Permasalahan apa tadi? Apa namanya? Mengqashar salat. Jarak minimal mengqashar. Kemudian kapan mulai mengqashar? Kapan mulai kemudian menjamak ya. Menjamak sholat ketika nuzul, ketika singgah. Ketika singgah. Kemarin di Gunung Susang. Bagi yang menganggap itu safar ya, bagi yang menganggap itu safar. Bagi yang menganggap itu safar, apakah dia boleh menjamak ketika singgah? Ketika singgah. Jadi nggak lanjut terus. Beda dengan lanjut. Lanjut itu misalnya dia mau pergi ke mana? Ke Solo. Imogiri atau ke Wonogiri atau pergi ke Solo, mampir di Gunung Susang misalnya, berhenti sejenak, wudu, mandi, kemudian sholat. Tapi dia tidak berniat untuk singgah. Nanti kemudian bangkit lagi melakukan perjalanan. Ini namanya bukan singgah, cuman mampir. Nah, beda kalau singgah. Nah, boleh nggak kalau singgah itu ketika singgah bermalam? Nah, selama singgah itu dia tetap menjamak. Kalau qashar tetap boleh ya. Qashar tetap boleh karena dia statusnya musafir. Nah, ini yang lain. Yang lain yaitu berupa menjamak sholat. Baik. Dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ya, Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Bassam, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ini menjelaskan hadis ke 128 hadis ke 128 dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya Bukhari dan Muslim ya, sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu yajma'u baina salati zuhri wal asr. Dahulu Nabi sallallahu menjamak antara salat zuhur dan asar idza kana ala dhuhri sairin. Jika beliau sedang berada di punggung perjalanan. Maksudnya bahasa kiasan. Maksudnya dia tidak sedang singgah. Kata Ibnu Abbas, dahulu Nabi SAW menjamak antara zuhur dan asar ketika beliau sedang melakukan perjalanan, tidak singgah. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Juga beliau menjamak antara maghrib dan isya, safar dan tidak sedang singgah. Nah, bagaimana jika sedang singgah? Singgah di sini maksudnya mandek kemudian menginap. Nah, memang ada khilaf. Nah, kita bacakan khilafnya. Para ulama berselisih pendapat. Mazhab Syafi'i, Ahmad dan mayoritas ulama, Syafi'i dan Ahmad dan mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa safar ila anna safara sababun fi jam'it taqdimi wa ta'khir wa huwa riwayatun an Malik. Pendapat mayoritas ulama termasuk Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa safar adalah sebab dibolehkannya menjamak sholat, baik jamak takdim ataupun takhir. Dan ini adalah salah satu riwayat juga dari pendapat Imam Malik. Berarti mereka membolehkan. Yang penting itu safar, maka boleh jamak takdim ataupun takhir, boleh ketika jalan ataupun ketika berhenti atau singgah. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur. Jadi riwayat fatwa beliau yang masyhur dalam masalah ini, ila ikhtisasil jam'i biwaqtil hajah wa huwa idza jadda bihi sayr Islam Ibnu Taimiyah wa qawwa dzalika Ibnu Qayyim fil Hadi. Menurut Imam Malik dan pendapat yang diambil oleh Ibnu Taimiyah dan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa menjamak salat itu hanya khusus ketika seorang tidak singgah, alias ketika jadda bihi sair, alias sungguh-sungguh dalam berjalan, alias pas jalan, tidak sedang singgah, tidak sedang mandek dalam jangka waktu yang lama.
Mereka berdalil dengan apa? Dengan hadis tadi Abdullah bin Abbas. Ya. Yang kedua mereka berdalil dengan hadis ya Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar menyampaikan innan Nabi SAW kana idza jadda bihi sair jama'a bainahuma, bahwa Nabi SAW dahulu ketika bersungguh-sungguh melakukan perjalanan tidak sedang singgah, beliau baru menjamak dua sholat tersebut ya, entah maghrib dengan isya atau duhur dengan asar ya. Maghrib dengan isya. Iya benar, menjamak maghrib dengan isya atau juga duhur dengan asar. Mana yang lebih kuat? Ya. Wallah alam bisawab, sepertinya pendapat yang pertama itu yang lebih kuat ya. Pendapat pertama itu yang lebih kuat, alias boleh menjamak dalam kondisi singgah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW pas perang Tabuk ya. Pas Nabi SAW perang Tabuk, di sana Nabi SAW bersama sahabatnya. Tabuk itu daerah Yordan ya, dari Mekah jauh sekali, wilayah Syam, dekat dengan wilayah Syam. Dahulu ketika beliau di situ ingin perang dengan Romawi, beliau singgah di situ dan beliau tidak melakukan perjalanan singgah berkemah, tapi beliau disebutkan pernah menjamak. Dzakara Syafi'i fil wa Ibnu Abdul Bar. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan Ibnu Abdul Bar dan Al-Baji ya menyebutkan, menjelaskan sebelumnya dari Mu'ad, hadis yang dikeluarkan di dalam kitab Muwatta dari Mu'ad bin Jabal, bahwa Nabi SAW suatu ketika mengakhirkan sholat pada perang Tabuk, kemudian beliau keluar dari tendanya, fasalla zuhra wal asra jami'an, kemudian beliau melakukan salat zuhur dan asar di jamak. Jadi suatu ketika beliau mengakhirkan sholat zuhur dan dilakukan sholat jamak dengan asar. Summa dakhala, kemudian beliau masuk lagi ke kemahnya, ke tendanya. Summa kharaja fasallal maghrib wal isya, dan keluar lagi dan beliau menjamak langsung maghrib dan isya. Ini dalam kondisi beliau apa? Beliau sedang singgah atau sedang nuzul, mampir ya. Dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Abdul Bar dan Al-Baji, bahwa keluar masuknya Nabi SAW la yakunu illa wa huwa nazil, tidaklah beliau melakukan itu kecuali beliau sedang singgah, bukan sedang melakukan perjalanan yang berlangsung ya. Jadi memang ada dua pendapat. Yang satu mayoritas mengatakan boleh walaupun dalam kondisi singgah, yang satu mengatakan apa? Hanya boleh dalam kondisi jalan saja, tidak boleh ketika singgah, tidak boleh menjamak. Tapi wallahu a'lam bishawab, di sini yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, dan itu juga yang dijelaskan oleh ya Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Beliau mengatakan lakin idza sahhal jama' fi halati nuzul fal 'amalu bihi aula. Ibnu Daqiq mengatakan jika hadis tentang Nabi tadi singgah pas perang Tabuk dan beliau menjamak salat pas beliau singgah, dan hadis ini sahih ya, ketika beliau sedang singgah fal 'amalu bihi aula, mengamalkan hadis itu lebih utama. Jadi kita katakan kalau kemarin pas di Gunung Susang itu terhitung safar, maka menjamak sholatnya itu boleh-boleh sah saja. Yang masalahnya jika itu bukan safar, karena kembali lagi ke ukuran safar itu jaraknya berapa. Di sini lumayan ya. Satu pembahasan lagi. Berapa jam itu? 40. Iya. Saya kemarin habis dari sana masuk angin. Makanya tadi gak berangkat. Bias. Soalnya di sana masya Allah panasnya, terus ternyata qadarullah di tengah hujan. Dan salahnya saya nggak tasnya nggak tak taruh di depan. Biasanya saya kalau jauh itu tasnya tak taruh di depan. Kemarin tak taruh belakang, jadi angin langsung kena terus. Alhamdulillah sampai rumah muntah-muntah. Teler, alhamdulillah. Makanya tadi nggak berangkat di Bias. Baik. Sekarang masalah sedikit poin. Idza tamma biman yashukku fi hal huwa musafir au mukim. Jika seseorang ya, seorang entah orang ini musafir, orang ini musafir,
tapi dia bermakmum di belakang orang yang imamnya ini entah dia musafir atau mukim. Jadi orang ini musafir, kita katakan dia musafir, tapi dia jadi makmum dan imamnya adalah orang yang diragukan. Apakah imamnya ini musafir juga ataukah mukim? Nah, gimana ini? Padahal si orang yang musafir ini jelas dia apa? Jelas dia punya hak untuk mengqashar, ya kan? Punya hak untuk mengqashar karena dia musafir. Cuman masalahnya dia sholat di belakang orang yang dia diragukan apakah dia musafir atau mukim. Niatnya sholatnya akan full 4 rakaat ketika zuhur atau asar, ataukah dia juga mengqashar? Ataukah dia juga mengqashar? Bisa dibayangkan gambarannya? Jadi kan musafir datang ke suatu masjid, ya, dan di situ ada imamnya. Nah, ini imamnya saya nggak kenal juga. Apakah dia musafir atau bukan? Yang mana dia nanti juga akan mengqashar ataukah tidak? Sedangkan kita musafir punya hak mengqashar. Nah, apakah kemudian kita sholatnya tetap mengqashar ataukah tidak? Fa idza dakhala fi sholati khalfa imamin la yadri ahwa musafirun aw mukim. Jika ada orang masuk, ya, ikut sholat jamaah di belakang imam yang tidak diketahui apakah imamnya ini seorang musafir ataukah mukim, seperti misalnya dalam kondisi di bandara, di terminal, atau di stasiun, ya, kadang ada masjid kan, masjidnya kadang memang ada orang yang jadi marbot di situ, atau bisa jadi yang jadi imam adalah sama-sama musafir, tapi kita ragu apakah dia musafir ataukah mukim. Dalam kondisi ini karena kita ragu apakah imamnya dia nanti menyempurnakan sholat ataukah mengqashar, maka si makmum ini wajib untuk menyempurnakan sholatnya jadi 4. Kenapa? Li'annal qasra la budda lahu min niyatin jazimah. Karena orang yang mengqashar ini wajib baginya memiliki niat yang kuat, niat yang tegas. Amma ma'at taraddud fa innahu yutim. Adapun ketika dia ragu apakah imamnya ini sama-sama musafir yang akan mengqashar atau tidak, maka ini ragu. Ketika dia ragu, maka ini masuk kaidah juga nanti al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan yang ragu. Yang yakin adalah dia mengambil sholat 4 rakaat. Adapun yang ragu adalah apakah imamnya juga mengqashar. Terus gimana nanti ketika ternyata sholat terjadi, ternyata di rakaat 2 dia salam. Ini pas waktu sholat zuhur, ya. Zuhur, asar atau isya. Zuhur, asar atau isya. Dia ragu-ragu, ini imamnya musafir apa enggak ya? Karena dia enggak ngomong. Kita tinggal masuk aja. Maka ketika kita ragu imamnya akan mengqashar atau tidak, maka kita berniat dengan niat itmam. Niat menyempurnakan rakaat jadi 4. Walaupun misalnya dia nanti salam di rakaat kedua, maka kita nanti berdiri tetepan menjadi 4 rakaat walaupun kita musafir, karena kondisinya kita tadi ragu dan yang yakin kita tetap niat 4 rakaat. Tunjukkan bahwa sedari awal niat itu harus ada. Apakah dia akan mengqashar ataukah menjamak. Nah, kenapa ini juga saya bahas? Karena juga masuk kemarin pada masalah gunung susah. Yes. Selain apa? Saya menghormati. Tidak ada masalah. Cuman di sini perlu dipelajari agar kita tahu gitu. Kenapa? Karena sebagian teman-teman kemarin pas safar, pas berangkat itu zuhurnya asarnya digosor nggak asarnya? Enggak. Asarnya nggak digosor. Ya, asarnya nggak digosor. Berarti kan saya lihat teman-teman pada menganggap itu bukan safar. Karena pas berangkat bareng-bareng yang dari sini ke masjid sholat asar, sholatnya nggak digosor 4 rakaat. Saya memikirkan teman-teman berarti mengambil pendapat yang ini bukan safar. Ternyata setelah sampai di sana ketemu dengan teman-teman ikhwah dari Klaten, ketika sholat maghrib masih yang imam adalah orang sana, pemilik tempatnya Bapak Abdurrahman ketika itu. Ya. Kemudian setelah maghrib ternyata langsung dijamak
oleh teman-teman dari Klaten, karena mungkin mereka menganggap itu safar, dan tadi jamak ketika singgah boleh ya bagi yang menganggap itu safar. Masalahnya yang teman-teman dari Jogja sepertinya nggak tahu nggak kemarin ketika mau dijamak? Nggak kan? Tahu nggak? Ya, yang ikutnya tahu nggak? Ya. Kan nggak kan? Taunya itu sholat maghrib biasa selesai, tapi ternyata setelah Pak Abdurrahman turun ada yang iqomah, ya kan? Berarti memang saya lihat mungkin mereka sudah di briefing dari awal bahwa kita ketika datang waktu maghrib setelahnya langsung kita jamak dengan isya. Insya Allah bagi mereka tidak masalah, karena mereka dari awal niatnya sudah ada bahwa akan menjamak gitu, dan mereka menganggap itu safar, itu boleh, tafadhol boleh. Cuman masalahnya dari Jogja, soalnya tadi datang ketika sudah dekat sampai sana, asarnya menyempurnakan, berarti kan statusnya mereka tidak berniat itu sebagai safar. Begitu juga ketika sampai sholat maghrib, juga mereka maghrib biasa dari awal nggak ada niat jamak kan? Nah, kemudian akhirnya setelahnya langsung dijamak sholat isya, dan mayoritas ikut, kecuali saya. Kenapa? Karena niat menjamak itu harus dari awal. Ya. Dari awal sholat ketika dia saya nanti mau menjamak antara maghrib dan isya. Dari awal tuh harus ada. Bukankah kita sering membahas hadis innamal a'malu bin niat, dan menjamak sholat itu adalah menggabungkan itu di waktu yang satu, zuhur dan maghrib isyanya dijadikan di waktu maghrib takdim atau diakhirkan nanti di waktu isya, dan itu harus diawali dari awal niatnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sebagaimana juga dalam masalah pembahasan tadi. Saya bacakan ya. Dalam fatwa di Islam Web ya. Ya, wa tushtaratu niyatul jam'i fi hadhihi al-halah 'inda al-ihram bil ula kama awdahna fil fatwa. Ini berkaitan dengan apa? Dengan jamak. Orang ketika ingin menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya, dikatakan tushtaratu niyatul jama', dipersyaratkan adanya niat untuk menjamak dalam kondisi ini pada saat ihram di sholat yang pertama. Jadi kalau memang dari awal pengen menjamak, ya sejak takbiratul ihram di sholat maghrib itu memang dia niatnya setelah ini akan jamak dengan isya. Atau ketika dia zuhur dengan asar, memang dari awal dia niatnya mau jamak, bukan niat jamaknya muncul belakangan gitu. Nah, teman-teman yang kemudian ikut sholat jamak, padahal maghribnya dia niatnya ya maghrib biasa, tapi karena teman-teman sebagian mereka menjamak, akhirnya ikut juga menjamak, padahal dari awal mereka tidak punya niat untuk menjamak antara maghrib dan isya. Nah, itu beberapa permasalahan yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Intinya pertama, masalah jarak berapa safar khilaf. Jumhur mengatakan minimal 80 kilo ya. Sebagian mengatakan yang penting namanya safar maka boleh menjamak. Silahkan pilih yang mana. Saya pribadi memilih pendapat yang ada ukurannya, sebagaimana pilihan Syekh bin Baz rahimahullah. Yang lain silahkan. Ya, karena ini perkara yang memang boleh khilaf di sini. Tidak ada dalil yang jelas yang gamblang dalam masalah itu. Cuman bagi yang memilih ukuran safar sesuai nah itu saya pribadi susah untuk menghitung bagaimana ukurannya secara baku. Kemudian permasalahan kedua, kapan seorang boleh mengqashar ya, boleh mengqashar yaitu ketika sudah keluar dari kampungnya ketika dia safar. Adapun ketika masih di rumah maka namanya masih mukim, belum namanya musafir. Dikatakan musafir kalau dia sudah keluar dari kampungnya. Maka ketika itu dia sudah keluar, sudah datang waktu sholat, boleh dia untuk mengqashar. Sampai kapan? Sampai nanti dia pulang dan masuk ke kampungnya. Permasalahan ketiga ya, masalah menjamak sholat. Menjamak sholat itu sebabnya lebih banyak daripada mengqashar. Kalau mengqashar sholat sebabnya hanya satu, yaitu karena safar. Hanya karena safar, gak ada sebab yang lain. Tapi kalau menjamak sholat sebabnya lebih banyak ya, karena sakit, karena hujan, karena badai ya, karena safar ya,
karena apa namanya haraj itu karena ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang kalau tidak dilakukan nanti akan mengganggu, maka nanti juga boleh ya karena haraj. Jadi menjamak lebih banyak sebabnya, tapi tema kita adalah menjamak masalah safar. Ulama ada perbedaan pendapat dalam masalah menjamak sholat ketika singgah. Mayoritas ulama mengatakan boleh menjamak sholat ketika singgah. Sebagian ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan riwayat dari Imam Malik mengatakan menjamak sholat hanya boleh ketika jalan, tidak singgah. Kenapa saya sebutkan ada khilaf di sini? Agar nanti kalau jenengan ketemu dengan teman dan jenengan ternyata menjamak sholat ketika singgah dan ada yang mengatakan nggak boleh, yang benar itu adalah menjamak sholatnya nggak boleh ketika singgah. Jenengan bisa mengatakan sabar mas, ini khilaf fikih dan pendapat jumhur justru mengatakan boleh ketika singgah boleh menjamak. Tapi kalau anda berpendapat hanya boleh ketika tidak singgah, maka silahkan gitu, karena memang tidak ada ternyata dalilnya ada berbenturan. Tapi insya Allah yang benar adalah boleh ketika singgah, sebagaimana dalil ketika Nabi sedang di perang Tabuk ya, beliau singgah dan beliau melakukan jamak zuhur, asar dan maghrib isya. Itu permasalahan tentang menjamak ketika ketika singgah ya. Kemudian permasalahan ketika orang ragu, dia musafir tapi ragu bermakmum di belakang orang yang diragukan apakah dia musafir atau tidak, apakah akan mengqashar atau tidak. Maka yang seperti ini ngambil yang yakin. Yang yakin adalah mengitmam atau menyempurnakan rakaat. Kalau kita ngambil pendapat yang qashar, ternyata imamnya nggak qashar, ya berarti keliru. Maka tetap ambil yang sempurna. Nah, dan niat itu dari awal, ya harus dari awal yakin. Sebagaimana juga masalah menjamak sholat, boleh dari awal dia memang sudah berniat, ya dari awal sudah berniat. Nah disinilah pentingnya imam juga ngasih tahu makmumnya. Nah biasanya saya gitu, kalau saya misalnya mau menjamak atau saya mau mengqashar, saya biasanya ngomong kalau pas safar ya, biasanya dulu zamannya masih di Subang, pas mau pulang ke Jogja atau pas mau ke Jakarta, kalau pas di stasiun saya suruh jadi imam, saya ngomong Pak, ini mungkin ada yang asli Bandung, ada mungkin yang ini ketika pas di Pak stasiun Kiara Condong. Nah, saya ngomong Pak, ini saya mau ke Jogja. Barangkali ada orang Bandung asli ya, Bandung asli di situ, rumahnya situ kan. Kalau dia orang Bandung asli udah kampungnya di Kiara Condong kan sudah masuk ke kampungnya, jadi dia sudah nggak mengqashar lagi, sudah nggak menjamak lagi. Nah tapi mungkin sebagian ada yang mayoritas adalah musafir. Saya ngomong Pak, nanti saya menjamak karena lagi musafir. Jadi akhirnya makmumnya tahu bahwa nanti akan saya jamak, nanti akan saya qashar dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Begitu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.